berada di dalam lingkungan kita. Kecenderungannya lebih ke kacau ya teman-teman ya, karena kadang kita nggak tahu kok perusahaan-perusahaan besar yang tampaknya nggak mungkin bangkrut, tiba-tiba bisa bangkrut, kolaps sedemikian rupa, bangkrut sedemikian rupa. Ternyata kenapa sebabnya? Karena mungkin dia tidak menyesuaikan dengan era persaingan yang ada. Kembali dinyatakan bahwa perusahaan adalah organisme hidup yang bersifat terbuka, harus selalu mau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sehingga kemudian memberikan informasi ke kita, kalau lingkungannya semacam itu, bagaimana perusahaan harus menyikapi? Perusahaan bisa menyikapi dengan dua kategorisasi, yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungannya. Misalnya dilakukan dengan gabung dengan perusahaan lain atau menjalin hubungan dengan perusahaan lain, sehingga kemudian mereka menjadi perusahaan yang lebih besar untuk bisa bekerja bersama menaklukkan lingkungan, atau punya kontrak jangka panjang dan juga usaha patungan. Kooptasi, yang dimaksud kooptasi itu adalah merekrut orang-orang yang penting di dalam lingkungan bisnisnya untuk menjadi bagian dari perusahaannya, untuk membuat perusahaan atau manajer di dalam perusahaan itu semakin tahu apa sih lingkungan yang sedang kita hadapi. Ataupun kemudian pengangkatan eksekutif dari orang-orang penting dan juga melakukan aktivitas iklan serta kehumasan yang ditujukan untuk bisa memahami lingkungan. Aktivitas yang lain juga bisa dilakukan dengan mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Misalnya merubah bidang usaha. Kalau perusahaan merasa bahwa jenis usahanya terlalu banyak pemain sehingga kemudian dia tidak bisa lagi bertahan di bidang usaha tersebut, perusahaan tersebut bisa memutuskan untuk pindah atau merubah bentuk menjadi perusahaan yang lain, yang itu dijual ganti yang lain. Dengan tujuan apa? Karena dia merasa nggak bisa lagi mengendalikan, terlalu berbahaya dengan lingkungan tersebut, sehingga memutuskan untuk mengambil bidang usaha jenis yang lain. Banyak perusahaan yang sudah melakukan aktivitas-aktivitas semacam itu. Salah satunya dilakukan oleh Siemens, perusahaan mobile phone yang dulu dia menggunakan perangkat mobile phone, tapi kemudian dia merasa pemainnya sudah terlalu banyak di situ, maka sekarang dia justru berpindah kepada perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Kemudian bergabung dengan asosiasi, iya, misalnya pengusaha gerabah yang ada di Kasongan, Yogyakarta, kalau dia berdiri sendiri, dia tidak akan kuat untuk menahan gempuran tantangan dari lingkungannya. Maka apa yang dilakukan? Membentuk asosiasi yang terdiri dari semua pengusaha gerabah di situ untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kemampuan bisnisnya lebih besar untuk meraih potensi yang besar. Atau ada juga yang kemudian memutuskan untuk gabung dengan aktivitas politik untuk semakin memahami kondisi lingkungannya. Kita sudah banyak menemui ya sekarang ini, seperti pemimpin Metro TV itu juga sudah terjun ke politik, kemudian pemimpin RCTI ataupun direkturnya AirAsia itu juga sudah masuk ke politik. Tujuannya adalah apa? Supaya manajer-manajer level atas ini semakin bisa memahami lingkungan yang dia merasa bahwa lingkungannya sudah sangat berbahaya untuk dirinya dan juga untuk perusahaannya. Nah, saya lari di dalam menjelaskan lingkungan. Adakah pertanyaan sejauh ini teman-teman? Bagi yang memiliki pertanyaan, seperti biasa silahkan langsung menuliskan di chat box kita. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan belajar ketiga mengenai lingkungan global. Oh, kooptasi apa Bu? Oke Mbak Yulis, dengan senang hati saya jelaskan yang dimaksud kooptasi. Saya pun juga akan membuka modul untuk menjelaskan kepada Anda apa yang dimaksud dengan kooptasi. Tunggu sebentar, tak cariin ya. Nah, oke. Saya ada di halaman 2.32. Saya tuliskan di sini untuk di